Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Al hadis. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat yang tak terhingga, nikmat sehat, khususnya nikmat keimanan yang sampai saat ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah di Masjid Al-Khair Rancabali, yang mudah-mudahan di saat sekarang Allah Subhanahu wa taala menurunkan limpahan rahmatnya juga barokahnya sehingga kita bisa semangat dalam menjalankan ibadah dan beramal soleh. Alhamdulillah, ini adalah yang pertama kali saya bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Khair ini dengan jamaah Al-Khair. Mudah-mudahan di saat atau di kesempatan hari ini bisa menyampaikan sedikit ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi ikhwatul iman. Dalam beberapa hari ke belakang, QM Al-Khair memberikan atau menyuruh saya untuk memberikan materi, yaitu tentang al-ghuraba. Nah, ini materi alhamdulillah bisa saya pahami dan mudah-mudahan bisa disebarluaskan. Ikhwatul iman rahimakumullah, bukti bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul adalah beliau bisa memprediksi peristiwa akhir zaman. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhir zaman. Sebagai contoh, Rasulullah pernah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman akan banyak masjid-masjid megah, tapi penghuninya sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Prediksi Rasul berikutnya adalah Islam di akhir zaman akan tinggal namanya saja. Jadi teu aya anu aslina, iwal Islam KTP ta akhir zaman mah kitu. Tadi nawangi ayeuna, di malam hari ini saya akan menyampaikan hadis riwayat Muslim yang tadi saya bacakan di awal tentang al-ghuraba. Ini prediksi Rasul yang sudah terjadi dan akan terjadi. Kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim ini, badal islamu ghoriban. Islam awal mulanya asing, Pak. Awal mulanya pada kemunculannya itu aneh, tidak dikenal, dianggap agama baru, ajaran baru. Wasayaudu kama bada'a ghoriban, dan nanti akan kembali asing di akhir zaman. Maka kata Rasul di akhir hadis ini, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah, Bu, orang-orang yang al-ghuraba. Siapa al-ghuraba itu? Orang-orang asing. Maka ketika itu para sahabat yang ada di majelis Rasul langsung bertanya dengan penasaran pada Rasulullah, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapakah orang asing ini ya Rasul? Kata Rasul, alladzina yuslihun ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Yaitu orang-orang yang disebut sebagai al-ghuraba itu adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku, menghidupkan sunnahku dikala manusia merusak sunnahku. Taina tos karaos banyak seueur pisan jalmi-jalmi anu ngarusak sunnah Rasul. Sudah terasa hari ini banyak orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, banyak yang melupakan ajaran Rasulullah.
Dan itu hakikatnya merusak ajaran Rasul sendiri. Ada yang tidak pernah qobla subuh, ada yang tidak kenal dengan wudhu sebelum tidur, ada yang tidak kenal dengan sujud tilawah ketika kita duduk membaca Al-Quran lalu sujud. Nah itu adalah ajaran Rasul. Tapi banyak orang yang hari ini tidak tahu dengan sujud tilawah. Salat gerhana. Nah salat gerhana Bu, ketika ada salat gerhana, nah cenah aya lebaran deui pan kitu. Cikeneh aya lebaran deui. Itu ada di daerah lain. Salat gerhana itu Allahu Akbar kan seperti lebaran suasananya. Padahal itu adalah contoh Rasulullah. Banyak orang-orang yang tidak kenal dengan contoh Rasulullah. Hadirin sidang pangaosan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sunnah Rasul yang belum diketahui. Padahal sunnah Rasul itu lengkap dan sempurna. Cuman masalahnya, nah sekarang masalahnya untuk menghidupkan sunnah Rasul ini tantangannya berat, Pak. Tantangannya luar biasa. Ujiannya berat. Dulu saja Rasulullah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan tauhid, untuk menyebarkan dinullah di tengah-tengah masyarakat paganisme atau kita kenal dengan para penyembah berhala, Pak. Rasul itu langsung ditolak ajarannya, Bu. Rasul langsung dianggap hina ajarannya, dianggap gila ajaran Rasul itu. Ditolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan tradisi mereka, bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka itu kan biasanya menyembah berhala. Rasul datang harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dianggap asing, Bu. Nah, ini al-ghuraba. Apakah Rasulullah ketika itu berhenti ibadah dakwahnya? Tidak. Justru Rasul langsung menyebarluaskan Islam, menyebarkan dengan keyakinan bahwa Islam itu agama benar. Agama yang dianggap asing ini ternyata oleh Rasulullah terus disebarkan. Jangan berhenti. Itu zaman Rasul, Pak. Sekarang zaman sekarang kita pun sama. Jangan pernah berhenti berdakwah. Jika di rumah mungkin saja keluarga kita masih senang dengan acara bid'ah, tapi kita tidak. Nah itu jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Jangan sampai kita putus asa. Orang lain menyuruh untuk melakukan hal-hal yang di luar contoh Rasul, sedangkan kita ingin menggali mana sih contoh Rasulullah yang benar. Nah itu adalah orang-orang yang al-ghuraba. Tantangannya berat zaman sekarang ini. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah di zaman sekarang yang kita kenal dengan penuh kerusakan, Pak. Banyak sekali kejadian-kejadian hari ini. Ini ciri kerusakan mental, ciri kerusakan keyakinan. Maka Islam pasti dianggap asing kembali, Pak. Ketika ada masyarakat yang rusak tatanan hidupnya, maka Islam akan dianggap asing kembali. Kalau dulu zaman Rasul yang menganggap asing itu adalah orang kafir Quraisy, orang musyrik. Tapi sekarang yang menganggap asing itu bukan orang kafir saja, ternyata orang muslim pun, orang Islam sendiri yang anti ataupun asing terhadap agama Islam tersendiri. Orang Islam ada yang tidak mau berhijab, Bu. Ada tidak mau memakai hijab, itu ternyata menganggap asing. Ada orang Islam yang tidak mau mengatur dengan urusan agama, contohnya ketika ada yang meninggal. Banyak yang membagi waris itu dengan memukul rata. Sudah sajalah, cukup dengan dipukul rata. Padahal ada ilmu waris yang harus dipakai. Ada yang menolak hukum Islam. Banyak. Ternyata hari ini luar biasa. Kerusakan moral, kerusakan keyakinan, ilmu, segalanya. Dan di sanalah Islam akan kembali asing, teruji kembali. Maka kita sebagai umat Islam harus mengambil peran yang penting, peran penuh hari ini. Kita harus menjadi orang-orang asing, Bu. Al-ghuraba, kata Rasulullah. Ketika orang lain menjauh dari ajaran Islam, maka sebaliknya berarti, Bu, kita harus mendekati ajaran Islam. Kita harus terus menggali isi-isi Al-Quran.
Orang lain menjauh sekarang di masa pandemi ini kan jauh. Jangankan dari ajaran Islam, sholat pun menjadi jauh jaraknya. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, mungkin saja yang 5 meter. Nah, menjauh orang lain. Kita harus mendekat dengan Islam. Yang lain beramal dengan punten, yang lain beramal tanpa ilmu, berarti kita harus beramal berdasarkan ilmu. Itulah ciri orang al-ghuraba. Orang lain berbuat kerusakan, maka kita harus berbuat kebaikan. Itulah ciri al-ghuraba. Dan dipastikan Pak, jumlahnya al-ghuraba itu sangat sedikit. Orang asing di akhir zaman itu, kata Rasulullah, akan sedikit. Qalilan. Memang Pak, Bu, kenyataannya, dalam kenyataannya itu umat Islam sangat banyak di alam dunia ini. Tapi kata Rasulullah, diprediksi akhir zaman kagusa bahri, seperti buih lautan. Jumlahnya banyak tapi kekuatannya kecil. Lemah kekuatan Islam itu di akhir zaman. Makanya ada yang menjalankan syariat Islam itu hanya segelintir saja, sedikit. Yang menjalankan syariat Islam itu hanya sedikit yang mendukungnya. Kenapa? Alasannya apa? Banyak orang yang menolak hukum Islam, syariat Islam. Penyebabnya mungkin yang terbayang dalam diri mereka adalah pemikiran yang sempit, tidak secara komprehensif, jadi secara parsial memikirkannya. Maksudnya, jadi ada orang yang menganggap syariat Islam itu hanya sebagian, hukuman potongan tangan saja, kan gitunya. Ada juga yang beranggapan Islam itu hukuman cambuk terus, hukuman mati, padahal bukan itu saja. Memang itu yang 3 tadi maslahat bagi kita semua. Itu adalah syariat Islam, betul. Kita harus menerimanya. Tapi ada juga kita sholat, kita zakat, kita saum, kita haji, dan kita ngaji sekarang, ini pun termasuk syariat Islam. Jadi luas Bu, Pak. Kenapa banyak orang yang menolak hukum Islam? Karena berpikirnya sempit. Islam itu hanya hukuman terus, padahal bukan itu saja. Banyak contoh-contoh Rasulullah SAW. Hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang maslahat, yang bermanfaat bagi kita semua, itu adalah syariat Islam. Nikah, nah itu syariat Islam, bermanfaat bagi kita. Kita sholat berjamaah sama. Tadi di awal saya memberikan pernyataan, untuk menghidupkan sunnah Rasul itu memang sangat berat tantangannya. Sekali lagi, untuk menghidupkan sunnah Rasul itu penuh perjuangan, perlu ekstra kesabaran Pak. Di akhir zaman, kata Rasul lagi, memegang Islam itu seperti memegang bara api. Upamina iya bara api Bu, tah dipegang, dicepang ku abdi. Ini kalau dipegang terus, maka bara api ini akan membakar tangan kita. Jika dilepas juga akan padam. Itulah Islam di akhir zaman, dipegang akan terluka, dan dilepas pasti akan padam Islam itu. Nah, itu artinya apa? Penuh dengan ujian. Hidup kita akan penuh di ujian. Jangan jauh-jauh Pak, ujian yang nyata ketika kita membela Islam. Sekarang lagi ingin Bapak Ibu ingin memahami Islam itu yang benar seperti apa. Ketika kita ingin membela Islam, maka pasti ujian nyata di depan mata kita adalah adanya aliran sesat. Muncul aliran sesat yang siap menghalang kita. Ada pemahaman Islamofobia Bu. Nah, Islamofobia itu benci pada Islam. Ada Islam dituduh teroris, Islam dituduh radikal, Islam arogan. Terus apalagi? Pelecehan pada Nabi Muhammad lewat karikatur. Ada juga yang pembubaran pengajian, pembunuhan para ulama. Itu Islamofobia semuanya, benci terhadap Islam. Terakhir kemarin ada yang ketika mengeksekusi rumah, mengosongkan rumah, Al-Qur'annya itu dilempar-lempar Bu, di daerah lain. Nauzubillah min dzalik. Ini tantangan kita di zaman sekarang. Ketika kita bela Islam, pasti ada cobaannya. Maka orang yang membela Islam sampai akhir hayat,
Mudah-mudahan kita semua termasuk pada orang yang membela Islam sampai akhir hayat. Itulah disebut al-ghuraba. Beruntunglah orang yang asing tersebut. Kembali pada hadis tadi, badal Islamu ghoriban. Ini ternyata mengandung penyemangat, Bu. Hadis ini pendek hadisnya, tapi penyemangat bagi kita semua untuk mempertahankan akidah. Kapanpun. Penyemangat lagi hadis ini untuk istiqomah dalam ibadah. Istiqomah karena banyak gencar hari ini pelaku-pelaku bid'ah hari ini banyak sekali. Sebentar lagi kan akan banyak perayaan-perayaan, Pak. Bulan Desember ini ada istilah Nataru, baru tahun ini ya, Nataru. Dulu mah belum pernah, udah aja dulu mah Natal, tahun baru. Sekarang ada istilah-istilah Nataru. Ini ujian bagi kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, sekarang penyemangat-penyemangat tadi harus kita simpan dalam hati kita. Ternyata ujian itu berat, tapi harus kita hadapi. Karena ajaran Rasul itu sekali lagi banyak yang dilupakan. Hampir punah kita katakan. Hampir punah hari ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita melestarikan sunnah Rasul yang hampir punah ini? Bagaimana caranya kita ingin tetap menjadi orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah? Mungkin sunnah itu dipahami perkataan saja, tapi ternyata bukan itu. Sunnah Rasul itu bisa perkataan, perbuatan, persetujuan Rasul. Keseharian Rasul itu juga sama sunnah Rasulullah. Pada kesempatan saat ini maghrib ini saya akan menyampaikan dua hal saja. Bagaimana cara melestarikan supaya sunnah Rasul tetap ada. Yang pertama, kita harus sama-sama cari ilmu. Kita harus sering menghadiri pengajian, Bu. Walaupun jumlah saat ini ada puluhan ribu, jangan kecil hati, Pak. Ibu-ibu ada 50.000, bapak-bapak 90.000, lumayan memadati Masjid Al-Khair. Tapi tetap ini adalah penyemangat, sedikit tapi berkualitas. Kita harus sama-sama cari ilmu, menghadiri pengajian. Tapi pengajianmu yang harus sesuai dengan contoh Rasul. Karena banyak sekarang pengajiannya cuma nyanyi-nyanyi, baca-baca yang tidak jelas sumbernya. Alhamdulillah di Al-Khair banyak pengajian, apalagi di Ahad subuh tadi banyak sekali pemberi materi yang luar biasa. Itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bu, beda, Bu. Kita mengaji terjemah Al-Quran ketika kita membandingkan dengan mengaji tafsir Al-Quran, itu luar biasa indah, Bu. Contoh, ketika kita baca surat An-Naba, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahanam itu, seterusnya ya, jahanam kalau kita dibuka di tafsir, contohnya tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin, itu jahanam dijelaskan lagi. Jahanam itu dijelaskan lagi oleh Syekh Utsaimin. Jadi jahanam itu tempat periuk besar, namun di urang mah katel agengnya. Nah, di sana periuk besar ini ke dalamnya sangat gelap. Jadi jahanam itu diibaratkan seperti periuk besar, kedalamannya sangat gelap, juga penuh pengintai di sana. Ngeri ya, Bu ya, luar biasa. Ini tafsir-tafsir, contohnya salah satu saja Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin. Ini luar biasa jika kita membaca tafsirnya. Jangankan tafsir, terjemahnya pun ini meresap dalam hati kita. Luar biasa isi Al-Quran, apalagi membaca tafsirnya. Nah, itu sama-sama cari ilmu mulai saat ini. Agar apa kita cari ilmu sama-sama? Agar kita tahu Islam murni itu seperti apa. Agar kita tahu cara sholat Rasul itu seperti apa. Takbirnya mulainya, terus menutupnya dengan salam bagaimana. Dan terakhir juga agar kita tahu bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, bagaimana cara kita melestarikan Rasul, harus rajin cari ilmu. Yang kedua, ini yang terakhir,
kita harus tampil beda dengan yang lain. Kita harus tampil beda dengan yang lain. Kuncinya jangan khawatir, jangan gengsi. Jangan pernah kita malu dalam kebaikan. Biarlah orang lain menilai diri kita asing, Bu. Keun wae batur nganilai orang asing, aneh itunya. Ibu tuangna ku patuhu, tuangna ku palih kanannya, tuangna teh tah batur teh aneh, ayeuna mah tos ku kiri kan seurna. Tah, ieu jalmi-jalmi anu al-ghuraba, tampil beda sesuai dengan hadis Rasul yang 6 tak. Ada 6 keanehan di dunia ini kata Rasulullah. Salah satunya adalah orang soleh yang tinggal di lingkungan orang-orang yang suka bermaksiat. Terus karaos Bu ayeuna kitunya. Jadi orang teh tinggal di lingkungan jalmi-jalmi anu durhaka. Tabih tina agama, tabih tina masjid. Tatangga ieu mah can kantos nincak masjid. Nah, eta urang teh diprediksi ku Rasul nanti ada 6 keanehan. Salah satunya adalah orang yang tinggal di sekitaran lingkungan orang yang suka bermaksiat. Nah, kita berarti harus mewarnai mereka. Jangan sampai diri kita terwarnai. Yang lain maksiat, berarti kita harus seorang diri ngaji. Kumaha Bu upami ngajina teh ngawosna mung ikro genep, padahal yuswana tos 50 tahun, ikrona genep keneh wios. Tidak apa-apa, yang penting pede, jangan gengsi. Tong isinnya Bu, sepuh belajar ikro ka dieu, usiana tos 70 tahun tapi belajar ikro teu sawios. Itulah al-ghuraba. Jangan gengsi, karena tadi ingin melestarikan sunnah Rasul, cari ilmu dan tampil beda. Pede webunya tong isin, teu acan tiasa ngaos, dugi ka teu hadir-hadir ka masjid. Nah, itu jangan pernah kita putus asa. Jangan malu dengan kebaikan. Jangan kalah dengan Ibnu Mas'ud. Nah, ini ada kisah Ibnu Mas'ud sangat menarik. Kisah Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang memang satu-satunya berbeda dengan sahabat lain, tampil beda. Kisahnya ini kita lihat Bu, kita teliti dari perawakannya dulu. Perawakannya, bagaimana badannya Ibnu Mas'ud ini. Dalam buku-buku kan Bapak Ibu sering baca ya. Ternyata badannya Ibnu Mas'ud itu tidak besar, kurus, badannya pendek, teras kecil. Nah, beliau juga suka memakai wangi-wangian. Sok resep sesengitan, taeta Ibnu Mas'ud, pami di dia resep sesengitan, taeta Ibnu Mas'ud ya taeta. Keberaniannya Bu, nah ini yang bikin beda dengan sahabat lain. Keberanian Ibnu Mas'ud tidak usah diragukan lagi. Memiliki suara merdu. Nah, ini titipan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ibnu Mas'ud adalah beliau memiliki suara yang sangat merdu. Pangendahna Bu, suarana teh halimpu. Nah, makanya sering ketika Rasul berada itu Ibnu Mas'ud sering ikut kemanapun Rasul berangkat pergi, Ibnu Mas'ud selalu ada di sisinya. Makanya jangan aneh, sering disuruh oleh Rasulullah untuk membacakan ayat. Ketika baca surat An-Nisa, Rasul mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, Rasul menyetop, sudah berhenti cukup. Hai Ibnu Mas'ud, terlihat linangan air mata Rasulullah. Tekiatnya punya, tekiat bacaanna indah, pas maknana pas gitu, tepat, luar biasa. Nah, keberaniannya ini yang harus kita pahami. Buktinya apa nih? Bukti benar beraninya Ibnu Mas'ud ketika Rasul ada keinginan, Rasul teh gaduh ka hoyong sahabat saha anu bisa macakeun Al-Qur'an di payuneun atau di hadapan orang kafir Quraisy, di depan Ka'bah tempat naoge. Harita para sahabatnya mau ngacung, mun orang namanya bade ngacung. Tapi ternyata Ibnu Mas'ud nah yang lebih cepat merespon keinginan Rasul. Jadi nupang pertama ngacung Ibnu Mas'ud, Pak. Kapayunan ku Ibnu Mas'ud. Saya ya Rasulullah siap sedia membacakan Al-Qur'an di hadapan orang kafir Quraisy. Biarkan saya ya Rasul, jangan khawatir. Kita tak seorang namanya, biarkan saya ya Rasul, jangan khawatir.
pasti Allah akan bela saya gitu. Nah, dengan semangat tinggi Pak, dengan jiwa muda, karena Ibnu Mas'ud ketika Rasul ada itu usianya masih muda. Dengan semangat tinggi, jiwa muda, Ibnu Mas'ud langsung Pak berjalan menuju Ka'bah langsung. Lalu naik ke tempat yang biasa dibacakan syair-syair. Pamitean mah ieu Ka'bah tah palih dinyana aya pelataran, aya panggung. Tah dina panggung eta teh sok dibacakeun syair-syair ku jalma kafir Quraisy. Ibnu Mas'ud langsung nempatan tempat eta, maka akhirnya semua orang kafir Quraisy tersebut terpesona. Kagum Bu, terenyuh pami bahasa orang banyak, terenyuh, nikmat pisan gitu suara nate. Ketika itu Ibnu Mas'ud membacakan surat Ar-Rahman, surat anu dibaca ku Ibnu Mas'ud teh Ar-Rahman, suarana endah, terpukau, terpesona, aduh larut gitunya, larut karena bacaan eta. Tapi telilati harita, tidak lama setelah itu muncul seseorang yang berteriak, itu ajaran Muhammad, itu agama baru. Nah gitu Pak. Atau ngagorowok itu mah langsung nulai narangtung Bu. Narangtung ngadeketan nya nyiksa eta Ibnu Mas'ud, memukuli sampai penuh luka. Lalu Ibnu Mas'ud pulang Bu. Tas kitu mah pulang wih dengan penuh luka. Tidak ada penyesalan dalam wajahnya Bu. Teu aya kaduhum. Hebatna Ibnu Mas'ud teh didinya bahkan berkata ka para sahabat nu keur harita ngariung, jika Tuan menghendaki, ya para sahabat, besok saya akan datang lagi dengan surat yang lain gitu. Hebatnya punya. Tadi mah surat Ar-Rahman, isukan mah bade surat Al-Mulk panginten. Tah kitu ibaratna. Tah eta Bu anu dihawiriwangkeun ku Rasulullah. Rasul teh gaduh kahoyong aya jalmi anu macakeun Quran di hadapan kafir Quraisy, tapi nya eta resikona pasti orang kafir Quraisy bakal nganiaya, bakal menzolimi. Itulah yang dikhawatirkan Rasul. Sahabat gogodeg harita, geleng-geleng kepala. Tapi luar biasa, Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan suara merdu, ahli Quran nya. Nah, iya luar biasa. Jadi urang sadayana dina denget ayeuna kedah jadi orang asing yang seperti kisah Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, yang lain bermaksiat kita tetap ngaji. Yang lain asyik bid'ah, berarti kita istiqomah dalam ibadah. Bid'ah teh luar biasa banyak Bu. Contohnya bid'ah banyak sekali. Misalkan di nasasih Ramadan, orang lain melaksanakan sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat, yaitu sholat Lailatul Qadar. Kita tidak usah, berarti kita sudah masuk terhadap al-ghuraba, orang lain. Kiat ente punya apa misal 1000 rakaat? Tah ieu keur mah teu aya dalilna pasti capek ya. Moal aya balasan ti Allah kajaba ti siksaan neraka, nauzubillah min dzalik. Yang lain, sekali lagi yang lain merayakan tahun baruan, kita tidak Bu. Kita sudah saja di rumah. Yang lain standing party ketika acara hajatan, standing party nya dinu hajat, ibu bapak mah tos we milari tempat calik nya nangtung nya ku kenca eta teh pami aya hajatan di gedung biasana. Cirina orang-orang sekarang ketika di hajatan gedung itu rata-rata makan teh berdiri sambil tangan kiri. Ka urang mah tos milari kursi. Tapi ketika kita mencari kursi tidak ada. Eta teh teu disadiakeun. Orang guroba mah kedah benar-benar mencari tempat duduk. Di saat yang lain berkurang iman, kita harus terus mencas iman, menambah iman. Yang lain curang, berarti orang sadana kedah jujur. Tah jujur seueur ujianna oge Bu. Orang jujur zaman ayeuna mah pasti seueur ujianna. Pami icalan khususna Bapak Ibu icalan, ieu ujianna luar biasa. Pamita curang teh sakumaha gitu nya. Ibu bapak meser susu murni ka Lembang tetep moal aya anu asli pisan teh Pak. Rata-rata dicampur eta. Susu murni teh jarang anu asli pisan teh. Pas ibu bapak bade meser ka peternakna, kadangkala maaf sudah di stok. Jadi yang jujur sekali lagi pasti banyak ujiannya.
Kemarin kasus ada yang mabuk ditegur. Yang mabuk ditegur. Siapa yang dipenjara, Pak? Yang menegurnya ternyata. Yang jujurnya itu dipenjara, yang mabuk tidak. Nah, itu orang jujur pasti banyak ujiannya. Kerja jujur, ibu bapak damel di padamelan ayeuna. Kerja jujur pasti banyak dicemooh. Pasti banyak dicemooh. Bakal dilelewe, disepelekan. Dan yang terakhir, ciri dari orang al-ghuraba adalah kita harus rajin bersyukur dikala orang lain kufur. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, Allah berfirman, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi saat ini kita harus rajin bersyukur di antara banyak orang, karena mudah-mudahan kata Rasul, orang beruntung di akhir zaman adalah al-ghuraba. Yang sedikit, ciri al-ghuraba itu sedikit, qalilan. Kan rata-rata, Bu, ketika kita bersyukur hanya diukur dengan harta. Bersyukur itu kadangkala alhamdulillah tos gajian deui, tah sakaya kitu. Alhamdulillah tos aya rezekina deui. Memang tidak salah, Bu. Tapi jarang ada orang yang bersyukur dengan adanya syariat Islam. Adanya sunnah Rasul bilang alhamdulillah, jarangnya banyak. Nah, mudah-mudahan jamaah al-khair mah lebih dari itu. Ketika ada syariat tayamum, kita katakan alhamdulillah ku ayana tayamum mah tiasa ngaringankeun salat, nah kitu nya. Alhamdulillah ku ayana salat jamat atanapi qosor tiasa meringankan ketika kita bepergian. Alhamdulillah nalika nuju saum aya qada atanapi fidyah. Tah eta luar biasa upami urang ngedalkeun syukur kalimat alhamdulillah ketika ada syariat-syariat. Alhamdulillah ada syariat tahajud, berarti momen untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta eta wasilah-wasilah syariat itu harus kita syukuri. Jadi ulah dibatasi syukur teh ku harta nominal wae, nominal harta wae. Ku benda-benda anu berharga nya. Tapi ternyata syariat juga harus kita syukuri. Adanya Al-Qur'an. Nah, caranya mensyukuri bagaimana Al-Qur'an? Dibuka, Bu. Mensyukuri Al-Qur'an itu dibuka Al-Qur'anna. Ulah ditutup wae, komo disimpan dina lemari engke bulukan jeung teu manfaat sieun karena jatuh tanah 6 keanehan di dunia. Tadi kan 6 keanehan di dunia itu orang soleh tinggal di sekitar orang bermaksiat, dan salah satu contoh 6 keanehan tersebut Al-Qur'an disimpan terus teu dibuka-buka nepi ka bulukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tah janten urang dina dagat ayeuna kita harus siap menyelamatkan sunnah Rasul, ajaran Rasul dari para perusak. Siapa para perusak ini? Adalah orang-orang yang melupakan, meninggalkan, apalagi merubah ajaran Rasul di akhir zaman. Maka kita harus menjadi orang al-ghuraba. Mudah-mudahan di kesempatan yang singkat ini kita bisa menjadi orang-orang yang asing, sehingga kita menjadi orang yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ditutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.